Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, khususnya yang akan masuk per waktu. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, pengangkatan P3K per waktu harus dikawal honorer. Alasannya, nanti kita lihat bersama-sama kenapa pengangkatan honorer, pengangkatan per waktu ini honorer harus kawal. Dan di sini disampaikan jangan sampai lengah. Pasti ada alasan-alasan tersendiri, teman-teman ya. Nah, pengangkatan P3K per waktu harus dikawal karena honorer ini di masing-masing daerah. Jika tidak dikawal, yang akan rugi adalah honorer itu sendiri. Karena bisa saja dijadikan outsourcing. Bisa saja dijadikan outsourcing. Ketua Forum Honor Non Kategori 2 Indonesia FHNK 2I Raden Sutopo Yuwono mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini sangat pro honorer. Honorer tak lulus P3K 2024 diberikan kesempatan menjadi ASN par waktu. Ini sesuai aturan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Kami menilai dari serangkaian kebijakan pemerintah, honorer yang tidak lulus P3K 2024 nantinya tetap diberi kesempatan menjadi P3K par waktu, dan bila Pemda memiliki kemampuan fiskal lebih, maka akan langsung dialihkan ke penuh waktu. Jadi itu aturannya, teman-teman ya. Nah, dia menjelaskan di sini ada aspek kepekaan Pemda dan seluruh honorer dalam melakukan komunikasi. Hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sangat besar pengaruhnya pada keberhasilan pengalihan ke P3K per waktu. Sutopo menilai P3K per waktu merupakan solusi jangka pendek. Nah, ini juga teman-teman harus tahu bahwa per waktu ini solusi jangka pendek daripada dialihkan ke outsourcing. Jadi artinya berdasarkan pemikiran dari Pak Sutopo, daripada ke outsourcing, ya lebih baik untuk saat ini kita masuknya ke paruh waktu. Itu pun jangka pendek. Nah, itu teman-teman ya. Bukan berarti Pak Sutopo tidak menginginkan teman-teman itu masuk ke penuh waktu. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara tidak ada lagi istilah honorer. Yang dikenal hanya PNS dan P3K. Sehingga dengan dasar itu maka muncullah nomenklatur baru, yaitu P3K paruh waktu. Nah, lebih baik kebijakan ASN paruh waktu diterima dahulu. Yang penting ada kejelasan status kepegawaian menjadi ASN. Toh nantinya juga bisa menjadi ke penuh waktu. Oleh karena itu, forum-forum honorer harus, forum-forum honorer harus mengawal masing-masing Pemda agar mau mengusulkan yang tidak lulus P3K 2024 menjadi ASN paruh waktu. Karena kenapa? Teman-teman juga harus tahu bahwa menjadi P3K paruh waktu ini juga harus berdasarkan usulan Pemda. Jadi itu dasar juga sepertinya ya yang disampaikan oleh Pak Sutopo dari pemikirannya, sehingga harus dikawal yang tidak lolos dapat formasi P3K 2024 dikawal agar bisa menjadi P3K paruh waktu. Nah, sayangnya kata Sutopo, tidak semua honorer mau menerima P3K paruh waktu. Nah, benar sekali teman-teman ya. Tidak semua. Itu terbukti adanya demo dan penolakan paruh waktu. FHNK 2I lanjutnya sudah bersurat kepada Menpan RB, Ibu Rini Widiantini, untuk disampaikan kepada kementerian lain dan Presiden Prabowo Subianto, yang mana isinya tidak menolak paruh waktu dan tidak terlibat demo menolak P3K paruh waktu. FHNK 2I berterima kasih kepada pemerintah sudah membuka rekrutmen P3K dan ASN paruh waktu yang mengakomodasi bukan saja pendidik tetapi juga tendik. Puji syukur Kemenpan RI menerima dengan baik surat sikap dan usulan kami. Tugas honorer sekarang mengawal di daerah masing-masing, ungkap Sutopo. Jadi teman-teman, intinya pilihannya tetap ke paruh waktu, dan paruh waktu pun harus dikawal. Jangan sampai teman-teman menolak paruh waktu malah masuknya ke outsourcing. Itu inti yang ditakutkan oleh Pak Sutopo yang admin pahami, teman-teman ya. Jadi teman-teman, bahkan forum-forum di sini dihimbau agar mengkawal dan melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerahnya. Jadi nanti dari paruh waktu ke penuh waktu. Pak Sutopo mengatakan bahwa
per waktu ini adalah solusi jangka pendek. Nanti akan masuk ke pun waktu jika kemampuan fiskal daerah sudah mumpuni atau bisa mengangkat per waktu ke pun waktu. Seperti itu teman-teman ya. Perlu kami sampaikan untuk menyamakan persepsi kita adalah bahwa pengangkatan honorer ini diawali dari instansi, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Yang mengangkat itu ada di sana. Oleh karena itu, pintu penyelesaiannya juga kita harus bersama-sama, dari instansi, kementerian lembaga, pemerintah kabupaten kota dan provinsi harus bersama-sama untuk mau menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua, formasi dari pusat itu mengkompilasi permintaan dari instansi, dari pemerintah kabupaten, dari provinsi, dari kementerian dan lembaga. Saya setuju dengan Pak Pemrat tadi bahwa kami akan memonitor dengan data yang ada, kekosongan yang terasa tampak nyata itu apa, seperti yang disampaikan Pak Amirul tadi, penyuluh misalnya. Karena sekarang dengan Pak Menteri Pertanian, kami sedang mendorong 36.000 penyuluh diangkat menjadi penyuluh pusat agar koordinasi dan monitoringnya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal. Kami turun ke berbagai daerah, Bapak dan Ibu juga, ketemu daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya tidak mampu mengangkat menjadi P3K penuh waktu. Maka lahirlah di kementerian dari Kepmenpan itu yang baru, Kepmenpan 15 dan 16 yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Nanti kami akan sampaikan secara lebih detail. Jadi tiga hal itu Bapak dan Ibu yang menjadi landasan bagi kita untuk melakukan penataan P3 honorer menjadi P3K. Kemudian secara lebih rinci, izinkan kami menyampaikan satu persatu. Nanti rekan-rekan saya, Pak Waka dan para deputi, kalau ada tambahan saya persilahkan. Mengenai aturan yang terkait dengan kalau sudah P3K itu boleh atau tidak mendaftar menjadi PNS. Dari sisi aturan masih dibolehkan, karena P3K itu sunatullahnya adalah berbatas waktu 3 tahun atau 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi ya, jadi setelah lulus punya NIP baru mundur. Jadi aman, posisi yang bersangkutan saat tes itu masih aman. Yang perlu kami sampaikan, kalau tadi ada yang penjelasan saya kurang jelas, tapi yang bersangkutan harus minta izin pada PPK di tempatnya, ya, minta izin pada kepala daerah bahwa saya akan tes, atau kepada kepala dinasnya yang menangani hal itu. Kemudian dari sahabat saya Pak Hasan Basri yang di DPD itu konteksnya seperti ini. Di DPD itu ada formasi CPNS 230. Dari formasi itu sudah lulus 222 atau 96,5%. Kemudian P3K ada 336 formasinya, dan sampai dengan tahap 1 di DPD ini ada 166 yang lulus, yang ikut seleksi 166, dan yang lulus formasi penuh waktu 165. Jadi proses sudah berjalan. Kemudian sampai sekarang ada yang 1 orang ikut mendaftar kembali sampai di tahap 2 ini. Jadi di DPD berjalan tesnya. Kemudian seleksi P3K untuk instansi itu mengusulkan kebutuhan formasinya ke Kementerian PAN dan RB, kemudian Kementerian PAN menetapkan formasinya. Nah, kami yang menyelenggarakan CAT ya untuk tes kompetensi dasar, kompetensi bidang, kemudian yang tambahan itu di instansi masing-masing. Jadi ada beberapa instansi yang menyelenggarakan tes kompetensi sesuai dengan
masing-masing teknisnya. Kemudian juga ini yang terkait pelamar P3K tahap 2 di DPD RI yang termasuk kategori masa kerja 2 tahun atau lebih dan masih bekerja aktif, kemudian PNS diseleksi administrasi karena tidak memiliki pengalaman di bidang yang akan dilamar. Ini tidak dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sudah diatur di Kepmenpan nomor 16 tahun 2025. Jadi dari pemerintah sesungguhnya Bapak dan Ibu sangat komit untuk mengangkat P3K ini. Maka di Kepmenpan nomor 16 tahun 2025, seluruh honorer yang ada di dalam database, kemudian ikut tes CPNS tidak lulus dan ikut tes P3K tahap 1 tidak lulus, otomatis diangkat sebagai P3K paruh waktu. Sebagaimana yang tadi sudah saya laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya di ruangan ini. Kemudian dari Pak Fritz, terima kasih Pak Fritz, nanti sistem terus kita perbaiki karena Bapak paham betul karena pernah di ASN ya. Yang penting adalah dari daerah itu melakukan penetapan permintaan formasi secara spesifik apa yang diminta. Jadi Pak Pemda tadi menyampaikan, tolong Pak kita sama-sama daerah yang belum mengusulkan formasi tertentu, misalnya guru agama Kristen, juga kita dorong. Nanti kami dari BKN akan memonitor itu. Dan juga pertanyaan dari Pak Lamek tadi untuk keseimbangan itu kita perhatikan betul bahwa di dalam formasi untuk orang asli Papua itu sekarang persentasenya 80% dan ini kita penuhi. Dan beberapa daerah juga menyampaikan, melaporkan pada kami bahwa orang asli Papua ini sudah diverifikasi oleh majelis, oleh MRP ini. Kemudian dari Pak Mudi, ini sahabat saya, terima kasih banyak ini terkait dengan guru P1 yang sudah lulus di tahun 2021, kemudian nilai ambang batasnya juga sudah lulus, tapi belum mengusulkan formasinya ke Kementerian Pan RB, itu jumlahnya besar Bapak, 193.954 orang. Di data kami dari jumlah tersebut 179.015 orang telah diangkat pada tahun 2022, kemudian 131.000 sudah diangkat di tahun 2023. Telah diangkat di 2022 sebanyak 131.025 orang, tahun 2023 sebanyak 47.990 orang. Sementara itu terdapat 1.591 yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan telah lulus pada seleksi ASN pada jabatan fungsional yang lain. Jadi sudah keluar dari guru dan alasan lain sebanyak 12 orang. Nah, artinya dari P1 itu sisanya sebanyak 13.348 orang akan diselesaikan pada tahun 2024 yang terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dari data yang 13.000 itu 10.177 orang telah mendaftar pada penerimaan tahun 2024 dan yang tidak mendaftar sebanyak 3.171 orang. Kemudian dari jumlah yang mendaftar tersebut sebanyak 7.591 orang sudah mendapatkan formasi dan 2.586 orang tidak mendapatkan formasi. Nah, artinya sisa tenaga P1 sebanyak 5.757 orang tidak mendaftar, sebanyak 3.171 dan tidak lulus sebanyak 2.580. Nah, nanti datanya kami sampaikan ke Pak Mudi secara lebih lengkap lagi. Izin Pak, ya. Di sini datanya muncul 6.131 P1 di luar non ASN.
mungkin ini mohon maaf aku kasih ya di sini saya ingin menanyakan 6.131 ya P1 di luar non ASN ya, artinya ini kan swasta ya Bu ya. Ini masuk enggak, tercover enggak, yang penting itu tercover enggak diterima penuh waktu. Kalau tidak, apakah masuk paruh waktu atau enggak, itu yang penting. Ini di Dapodik ada nggak ini? Ini nanti Pak Wakil Ketua kami harus cek di Dapodiknya dulu. Ya kan? Karena di data Dapodik dengan di database PKN yang 1.700.000 itu ada yang masuk, ada yang tidak. Mereka status Ini Pak, ini mohon maaf ya karena teman-teman kemarin ngerti juga ini artinya kalau mereka kan janji pertamanya atau kebijakan 2021 P1 itu baik dari non ASN maupun dari swasta kan dijamin katanya. Ya. Kalau formasinya dibuat satu belum ada akan diberi tahun berikutnya, sampai sekarang sisa itu masih ada. Nah, kebijakan yang ada adalah kalau dia non ASN database kan dijamin. Ya. Kalau formasinya kurang masuk paruh waktu. Lah mereka ini kan bukan database karena swasta gitu Pak. Tapi mereka kan sudah lulus. Dan syaratnya kemarin di tahap 1 jelas ya Pak, asal mengikuti waktu itu kan begitu. Mereka kan tidak seleksi seperti yang lain ya, ikut saja proses. Mereka sudah ikuti sampai sekarang, hanya menunggu Pak nasib saya di mana ini, di antara penuh waktu, paruh waktu, ada di dalam atau tidak. Ini kalau ada formasi daerah paruh waktu, kalau tidak ada formasi daerah paruh waktu, selesai kan, berarti mereka clear semuanya. Izin Pak, malah ini saya kira ini kebijakan ini clear betul ya. Ya, memang ini kuncinya ada pada instansinya Pak. Instansinya itu mengajukan yang bersangkutan untuk mendapatkan formasi atau tidak gitu. Karena kan selama ini di dalam proses seleksi kata kuncinya adalah pada ketersediaan formasi. Tetapi kalau yang 1.700.000 itu kan sudah dijamin dengan Kepmenpan 15 dan 16 yang ada dalam database dan ada dalam Dapodik. Ini kan di luar itu semua yang kita bahas di seleksi 2024 tahap 1 dan 2025 di tahap 2